Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan salam seni budaya. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran seni budaya, seni rupa. Semoga anak-anak semua selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur karya seni rupa. Apa itu unsur-unsur karya seni rupa? Atau unsur seni rupa adalah elemen atau bagian yang membentuk sebuah karya seni sehingga dapat dinikmati secara utuh. Ya. Jadi sebuah karya seni itu terbentuk oleh susunan ya, elemen-elemen baik unsur seni yang disebut juga unsur fisik dan unsur non-fisik, yaitu prinsip-prinsip seni. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur seni. Paling tidak ada 8 yang kita kenal. Yang pertama adalah titik. Ya. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar ya, dan dapat dikembangkan dari titik menjadi garis dan bidang. Kemudian titik bisa divariasi ukuran dan warnanya sehingga dapat membentuk satu kesatuan wujud karya seni. Ini contoh-contoh karya seni berupa gambar yang terbentuk dari titik. Seringkali kita dalam melukis menggunakan teknik titik-titik yang sering kita sebut dengan teknik pointillis. Kemudian yang kedua garis ya. Garis adalah merupakan barisan atau kumpulan titik-titik yang memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung yang terpisah. Kemudian garis terbagi atas 2, yaitu garis menurut kesannya dan garis menurut wujudnya. Ini kesan ya, ada beberapa garis yang memiliki sifat ya, garis lurus memiliki sifat tenang, stabil, malas dan seterusnya. Garis lengkung yang memiliki sifat dinamis, luwes, lemah dan seterusnya. Begitu ya sampai garis zigzag berpotongan ini saling silang ya, kesannya atau sifatnya rame, ada konflik ya. Kemudian garis lengkung ini dinamis, kemudian ruwet gitu ya, garis yang meliuk-liuk. Dan garis lengkung beraturan ini mengalir berirama begitu ya. Nah, ini sifat dari garis. Begitu juga menurut wujudnya, garis dibagi menjadi 2, ada garis nyata dan garis semu. Apa itu garis nyata? Garis nyata yang dihasilkan dari coretan atau garisan langsung. Jadi kalau kita menggaris pakai penggaris atau tanpa penggaris ya, dengan tegas begitu, itu garis nyata. Tapi ada garis semu, garis yang muncul karena adanya kesan atau batas dari suatu bidang, warna atau ruang. Contohnya, nah, ini garis yang terbentuk karena adanya perbedaan warna ya, perbedaan warna. Warna gelap dan terang ini dipadukan menjadi membentuk sebuah garis yang namanya garis semu atau garis maya. Begitu juga antara bidang ini ya dengan bidang datar dan bidang yang tinggi ya. Ini disatukan menjadi muncul ada garis semu. Nah, yang berikutnya ini garis nyata, garis yang memang dibuat ya, digaris gitu. Ya. Baik, berikutnya adalah fungsi garis ya. Jadi ada beberapa fungsi garis. Yang pertama, garis memberikan representasi atau citra struktur ya, baik bentuk dan bidang. Garis disebut juga garis belabar. Garis kontur yang berfungsi sebagai batas atau tepi gambar. Garis kontur itu garis yang mengelilingi atau garis tepi ya. Kemudian fungsi berikutnya, garis dapat memberikan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika ya. Seperti contoh tadi di sifat ada garis yang berbentuk lengkung berirama ya, garis zigzag yang menimbulkan konflik dan seterusnya ya, itu memberi kesan ekspresi. Kemudian fungsi garis berikutnya memberi kesan dimensi,
kesan matra atau kesan barik, ya, tekstur. Istilah matra atau istilah barik ini digunakan dalam seni rupahan untuk mewakili dimensi dan tekstur. Jadi dengan garis kita bisa memberi kesan, membuat garis-garis atau arsir, itu bisa memberi kesan dimensi ruang atau kesan tekstur, ya, halus, kasar, dan sebagainya. Itu bisa dari arsiran sebuah garis. Baik, berikutnya bidang. Unsur yang ketiga, bidang. Bidang apa itu bidang? Bidang adalah merupakan unsur rupa yang terjadi karena pertemuan dari beberapa garis, ya. Dari garis disambung, kemudian bertemu dari ujung ke ujungnya membentuk sebuah bidang. Bidang dibatasi kontur, ya, tadi garis tepi umumnya digunakan untuk menunjuk wujud benda yang berbentuk pipih atau mendatar. Jadi bidang itu mendatar, ya, bentuk wujudnya. Baik, kemudian ini contoh-contoh bidang. Ada 8 bidang, ya. Ada persegi, segitiga, oval, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, trapesium, jajaran genjang atau cacar genjang. Itu jenis bidang. Ada dikenal dengan bidang dasar. Kalau ada pertanyaan, sebutkan bidang dasar, ada berapa? Bidang dasar hanya ada 3, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran, ya. Baik, kenapa disebut di bidang dasar? Karena dengan bentuk 3 ini, persegi, segitiga, dan lingkaran, itu dapat membentuk dengan berbagai bentuk yang ada di alam ini. Berikutnya tentang sifat dari bidang, ya. Bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan gerak. Bidang bundar, ya, di lingkaran memberi kesan stabil dan gerak. Bidang segitiga memberi kesan statis maupun dinamis. Bidang bergelombang, cekung, dan cembung memberi kesan irama dan. Baik, yang berikutnya adalah bentuk, ya. Apa itu bentuk? Bentuk adalah unsur dari seni rupa yang terbentuk dari gabungan berbagai bidang. Istilah bentuk sering disebut juga bangun ruang, lebih menunjuk kepada benda yang memiliki volume. Ya, jenis-jenis bentuk ada 2, bentuk geometris yang terdiri dari bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Kemudian bentuk silindris, contohnya tabung, kerucut, dan bola. Nah, untuk bentuk non-geometris adalah bentuk-bentuk yang wujudnya itu tidak beraturan, ya. Kalau geometris itu beraturan, kalau non-geometris tidak beraturan. Misalnya bentuk manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ya, ini contoh dari bentuk geometris, ada segi 5, segi 4, tabung, kerucut, ya. Ini yang silinder, ini yang kubistis, ya. Bola, kubus, prisma. Ada 7, ya. Mestinya 8 ini. Satu lagi apa? Coba nanti kalian cari, ya. Kemudian bentuk-bentuk yang non geometris. Nah, ini contohnya, ya. Ada bentuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kelima adalah unsur warna, ya. Kita mengenal warna, ya. Tanpa warna, ya, lukisan atau karya seni itu kurang bermakna. Jadi warna sangat berperan penting dalam karya seni. Dalam teori Brewster, ya, menyederhanakan warna yang ada di dalam alam ini menjadi 4 kelompok warna. Keempat kelompok warna tersebut yaitu warna primer, sekunder, tersier, dan warna netral. Ya, jadi kita mengenal selama ini warna primer, sekunder adalah teori Brewster. Ya, ini apa itu warna primer, ya, saya kira anak-anak sudah paham, nanti bisa dipelajari. Ini contoh warna primer dalam lingkaran warna, ya. Warna primer kuning, merah, biru. Warna sekunder merah, hijau, kuning, ungu, biru, oranye. Ya, ini warna tersier, percampuran warna merah dan hijau. Merah itu warna primer, hijau itu warna sekunder, menjadi warna coklat kemerahan. Kuning dengan ungu, coklat kekuningan, biru oranye, coklat kebiruan. Kemudian warna netral. Apa itu warna netral? Ya, warna netral itu warna yang warna ketiga, ya. Jadi warna seri muncul sebagai penyeimbang warna-warna kontras, yaitu warna merah dan putih. Dalam pigmen, ya, pembentuk warna
seperti cat begitu, itu kalau kita mencampur warna merah, kuning, dan biru akan menghasilkan warna hitam. Kemudian kalau kita membentuk warnanya menggunakan cahaya antara merah, kuning, dan biru akan membentuk warna putih. Ini jenis-jenis warna yang lain. Warna monokromatik ya, merupakan perpaduan dari beberapa warna yang bersumber dari satu warna ya. Jadi satu warna, misalnya warna biru, nanti dikombinasikan dengan warna biru muda, biru yang agak tua dengan dicampur warna netral putih atau hitam. Kemudian ini warna hijau dikombinasikan dengan nilai intensitas yang berbeda, hijau muda, hijau tua, hijau sangat muda, dan seterusnya. Jadi satu warna ya, warna polikromatik ya, artinya beberapa warna yang digradasikan. Kromatik artinya pergerakan warna dari hitam ke putih ya. Kemudian warna analogus ini warna harmonis, warna yang bersebelahan dalam segitiga warna ya. Jadi kalau di tersier itu antara oranye, nah, kemudian kuning begitu ya, biasanya 3 warna. Kemudian warna heraldis adalah penggunaan warna untuk menunjukkan simbol tertentu, tanda tertentu, misalnya ya warna merah ya untuk simbol keberanian dan seterusnya. Kemudian warna komplementer itu warna yang berseberangan atau warna kontras ya. Di dalam tadi di warna ini ya, warna sekunder ini merah kontras dengan ungu, hijau kemudian kontras dengan biru dan seterusnya ya, yang bertolak belakang. Itu warna komplementer. Berikutnya sifat warna atau karakter warna ya. Merah melambangkan kesan energi, kekuatan, hasrat, dan seterusnya. Kemudian putih ini nanti dibaca sendiri banyak sekali ya. Ini di masyarakat masih mempercayai ya, kadang warna-warna, karakter warna atau kesan-kesan warna. Kemudian istilah warna, ada istilah hue ya. Hue adalah istilah yang digunakan untuk memberikan warna, menunjukkan warna. Ini warna kuning, biru, hijau, coklat, ungu, dan sebagainya. Kemudian value adalah istilah untuk menyatakan gelap terangnya warna atau harga dari sebuah nama warna ya, misalnya merah normal, merah muda, dan seterusnya, itu value. Kemudian intensitas atau intensity ya, menunjukkan tentang cerah dan suramnya warna ya. Warnanya kusam, warnanya cerah, nah itu intensitas warna. Kemudian yang keenam, tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan atau nilai sebuah permukaan. Biasanya orang mengatakan seperti itu ya. Jadi tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan, baik bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Tentang jenis-jenis tekstur terdiri dari tekstur semu dan tekstur nyata. Apa itu tekstur semu? Tekstur semu adalah tekstur yang memberi kesan yang berbeda antara penglihatan dengan rabaan ya. Dilihatnya kasar, tapi setelah diraba halus ya, seperti contoh ini misalnya foto tentang ini tekstur sampul kertas dan seterusnya, tekstur semu. Dari antara penglihatan dengan diraba itu tidak sama. Kemudian yang kedua, tekstur nyata ya. Tekstur nyata tentu antara diraba dan kelihatan sama. Kasar ya, nanti diraba dilihat kasar, diraba kasar ya. Seperti itu tekstur nyata. Bentuk-bentuk tekstur ya, ada tekstur halus ya, ada tekstur tekstur kasar ya. Nah ini contohnya tekstur kasar ya. Kemudian sifat tekstur. Tekstur nyata di mana sifat permukaannya menunjukkan kesan yang sebenarnya atau rasanya sama antara dilihat dan diraba
Ya, seperti tadi ya, kesan tekstur atau jenis-jenis tekstur. Kemudian gelap terang, ya. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang tergantung terhadap intensitas cahaya. Ya, jadi gelap terang itu unsur yang sangat ditentukan oleh cahaya. Semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Nah, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Jadi, nah ini contohnya gelap terang. Jadi, gelap terang yang dihasilkan dari arsiran garis. Ya. Arsiran garis dengan menggunakan pensil. Ini gambar bentuk. Berikutnya tentang jenis-jenis gelap terang. Ada ya jenisnya ya, ada gelap dan terang. Sifatnya gelap terang menimbulkan kesan tekstur ya dan kedalaman. Ya, jadi dengan adanya gelap dan terang ya seperti ini unsur jauh dekat ya, kedalaman. Ini yang terang seperti dekat, yang gelap seperti jauh ya, kedalaman, ruang, menimbulkan kesan tekstur kasar dan seterusnya ya. Ini sifat dari gelap terang. Berikutnya unsur yang terakhir adalah unsur ruang. Pengertian ruang adalah unsur yang menunjukkan kesan keluasan, kedalaman, cekungan, jauh dan dekat. Jenis-jenis ruang dalam pengertian yang sempit, ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ruang negatif adalah ruang yang mengelilingi wujud bentuk, dan ruang positif adalah ruang yang diisi atau ditempati wujud bentuk. Nah, ini contoh ruang yang mengelilingi wujud bentuknya, dan ini ruang yang mengisi bentuk ruang ya. Contoh dari bentuk ruang ini ada balok, kerucut, limas ya. Jadi dengan kontur ini membentuk ruang ya, ada prisma, bola dan tabung. Ini contoh bentuk ruang. Kemudian sifat ruang juga dikelompokkan ke dalam dua sifat, yaitu bentuk nyata. Contohnya ruangan kamar ya, seperti ruangan kamar kalian anak-anak, ruang tamu dan seterusnya, itu bentuk nyata. Kemudian yang berbentuk khayalan ya, seperti ini gambar perspektif ya. Jadi dibentuk dengan garis-garis. Demikian anak-anak untuk materi unsur-unsur karya seni rupa, dan tugas untuk materi ini kalian mencari gambar ya dari karya seni rupa dua dimensi, baik jenis seni lukis, kaligrafi, fotografi, seni batik, seni kriya dan seni relief. Setelah kamu cari gambarnya, kemudian identifikasi unsur-unsur yang nampak, unsur visualnya pada objek karya tersebut. Misalnya warnanya termasuk warna primer, warna sekunder, warna analogus dan seterusnya ya. Bidangnya adalah bidang yang non geometris dan seterusnya ya. Silakan bisa dikerjakan. Ya, demikian anak-anakku materi pada kali ini terkait unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi. Terima kasih. Semoga kalian bisa mempelajari kembali materi ini dan silakan kerjakan tugasnya. Terima kasih. Jangan lupa selalu disiplin protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun, cuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.